sukses itu harus disengaja. Bangun aset dari sekarang, karena sukses itu butuh waktu dan proses. Nah, Pak Kwancen, kita sekarang kalau kita mau perhatikan nih, 3i Networks kan sudah masuk usia ke-7 dan sebentar Januari nanti sudah berumur 8 tahun. Seperti seorang bayi, ibaratnya udah masuk SD kali ini ya. Iya. Dari TK, TKA, TKB, kemudian dari playgroup ya. Kayak Bu Eri bilang, masa unyu-unyunya udah lewat, ini mulai terbukti nih ya. Nah, Pak Kwancen, kira-kira sebagai penggagas dari bisnis ini, bisnisnya bertahan sampai berapa lama ya? Karena orang juga dia juga paling 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun juga bentar lagi bubar gitu ya. Apalagi pandemi begini ya, boro-boro diajak nabung, makan aja susah untuk bertahan hidup. Nah, kira-kira seperti apa nih gambarannya Pak Kwancen sebagai pencetus ide ini? Apakah bisnis ini bertahan 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi nih Pak? Gini Bu Esther, ya ini bagus pertanyaannya. Saya menyambung juga dari Bu Eri tadi. Sebetulnya tadi saya ingat mengenai apa networking, kan kita bahas hari ini makna akan bisnis networking. Terbayang nggak oleh Bapak Ibu yang mungkin pernah pengalaman di networking? Ini udah 7 tahun produknya nggak naik-naik harganya. 7 tahun nggak pernah naik harga. Kita berikan jempol dulu dong, mantep. Nggak ada cutting price ya Pak ya? Iya, kalau perusahaan kita hari ini tidak kuat, udah naik harganya berkali-kali, ini betul nggak? Iya, inilah salah satu sebenarnya kekuatan daripada perusahaan kita. MLM dulu pengalaman kita pernah MLM setiap tahun dia naik produk, udah enak aja kita, udah mual gitu naik produk, ya kan? Udah bahkan ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Apa enggak mual coba? Udah itu ujung-ujungnya di lapangan terjadi apa? Banting harga. Yes. Price itu udah dinaik harga, udah susah menjual, ditambah lagi dibanting lagi. Sekarang zamannya online, Bu Esther. Iya. Zamannya online sekarang, orang lebih gampang banding harga. Coba sekarang kalau kita ada stok barang di gudang, tiba-tiba yang nggak mood lagi jalannya, udah banting harga, gila-gilaan. Betul. Tapi kalau di networking 3i Network, mohon maaf, tidak bisa banting harga, betul nggak? Betul sekali, jempol dong. Saya mau ikut. Kalau ada yang bisa bayar premi, yang 700 jadi 3,5, yang 3,5 menjadi apa 175.000 tiap bulannya, saya mau ikut ya. Saya mau bayar. Ya, yang 1 juta joinnya, pokoknya tiap bulan tinggal bayar 500, saya mau ikut. Betul nggak? Iya, ini perbedaannya. Makanya saya bilang networking kita ini sudah pasti aman untuk kedepannya. Yes, ya, keren banget. Kitanya bertahan apa tidak hari ini, betul nggak? Yes. Iya, banyak orang bertanya, 3i bisa bertahan nggak? Saya tanya balik, Bapak Ibu mitra di sini bisa bertahan lama apa enggak? Itu problemnya, betul nggak? 3i balik lagi ya Pak ya? Betul nggak? Ya, nggak usah ditanya juga bertahan, betul nggak? Kalau nggak bertahan, produknya udah dinaik-naikin. Supaya apa? Supaya leadernya, mitranya kabur gitu. Gampang. Kalau misalnya mau tutup, ya kan, kita naikin aja harga. Yang 3,5 bayarnya 1 juta, kira-kira kabur nggak? Kabur, gampang. Ya, inilah artinya kita menciptakan hubungan yang baik supaya perusahaan kita langgeng, Bapak Ibu semua, ya kan, kita bisa berkesinambungan terus-menerus. Yang penting Bapak Ibu fokus dan berada di sini, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu semua, ya. Nah, mungkin malam hari ini ada yang silakanlah yang mungkin ingin tanya apa, saya pikir supaya kita supaya yang mungkin kurang paham tentang konsep bisnis ini sebenarnya apa lagi sih atau bagaimana gitu loh. Ya, yang belum jelas tadi yang kami jelaskan sama Bu Eri tadi, ya kan? Nah, itu. Ya, Bu Esther mungkin itu ya. Jadi jangan takut, kita tetap ya kibarkan bendera kita, badai apapun terus kita terjang. Saya yakin dan percaya ya bisnis ini tetap mengudara.
Walaupun banyak bisnis yang bangkrut, networking banyak bangkrut, Bapak Ibu, jangan pedulikan. Yang penting 3i tetap aman dan tentram, ya. Oke, nah ini pertanyaan pertama dari Ibu atau Bapak Eksi Semarang. Bagaimana mengatasi jaringan jika ada leader yang nawar-nawarin pindah bisnis nih Pak? Disuntik Pak, divaksin dulu nih Pak nih. Iya, ya oke, mungkin saya bantu. Ya, ini kekuatan kita juga, ya betul, kita harus divaksin juga. Dalam arti gini, kita harus imun, kita kuat juga, Bapak Ibu semua. Di bisnis networking itu satu, memang kondisi tidak normal, kondisi normal apapun, sebenarnya yang nama networking itu dia ada pindah-pindah itu biasa. Ya, di sinilah sebenarnya maknakan bisnis tantangan kita di bisnis ini, mengatasi orang yang pindah-pindah ini. Ya, kalau saya dari dulu karena kita sudah pengalaman di bisnis networking, ya sudah, kalau dia mau pindah aja kalau saya. Karena kenapa? Kalau dia pindah artinya ya kan boleh dikatakan kalau dia sudah niat pindah, kemudian dia bertahan jadi seperti sampah gitu loh Bapak Ibu semua. Itu ini saya gitu loh. Karena kenapa? Dia pasti membebankan upline-nya, sedikit-sedikit mau minta bantuan upline-nya, sedikit-sedikit komplain biasanya. Tanda-tanda orang yang mau pindah biasanya banyak komplain juga Bapak Ibu semua. Iya. Jadi lebih menyusahkan gitu loh. Mendingan saya ajak orang baru, nggak usah dipikirkan yang pindah, biarkan dia pindah, ya kan? Itu biasa aja, ya kan? Yang penting gini, kita menjaga hubungan baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih ada di network kita. Itu yang kita ciptakan hubungan baik, ya. Kita komunikasi. Yang namanya pindah itu hal biasa lah di networking. Iya. Ya, itu adalah pilihan dia. Mungkin dia menganggap ya biasalah, rumput tetangga katanya lebih hijau itu. Ya, tetangganya lebih baik gitu kan. Nggak taunya setelah sekian bulan, sekian tahun, oh ternyata biang itu ketahuan juga gitu loh, biang kerok ya kan. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi jangan khawatir kalau yang pindah ya silakan aja, nggak jadi masalah, betul nggak? Yang penting kita ciptakan hubungan yang baik, ya nggak jadi masalah. Itulah adalah pilihan mereka. Kadang-kadang ada leader terlalu pintar, bukan pintar ya, dia terlalu pintar aja, jadi pintarnya lewat. Jadi pintarnya lewat, akhirnya memilih networking sembarangan gitu loh. Sayang sekali gitu loh. Ya, yang bagus tidak ditekunin, kemudian dia tekunin setelah 3 bulan, 1 tahun bangkrut. Terjadi nggak Bapak Ibu semua? Terjadi. Baru-baru ini aja banyak leader betul keluar dari 3i, dia jalanin money game, nggak taunya bangkrut, money game-nya tutup. Kemudian ya ganti lagi, ya tutup lagi, banyak Bapak Ibu semua, ya. Nah, pastikan kalau Bapak Ibu adalah sudah berada di sini, sudah tahu kekuatan daripada bisnis ini, sudah tahu perusahaannya, ya saya pikir Bapak Ibu harus mempertimbangkan, ya. Ini sebenarnya ya mau pindah nggak jadi masalah lah. Tunggu 1, cari lagi Bu Eria, mati 1 kita cari lagi, betul nggak? Kita fokus, ya. Fokus dengan yang mau berlari Pak Kwansen. Iya, yang iramanya sama, ya kan? Fokus mau berlari, karena kalau saya bilang gini, bisnis ini kan bisa dibangun, bukan bisa dibangun, akan menjadi fondasi yang sangat kuat kalau di bawahnya adalah leader-leader yang tangguh. Dan saya pikir seseorang yang pindah itu bukan leader, karena seorang leader adalah orang yang fokus, komitmen, konsisten, dan punya integritas. Nah, kalau pindah-pindah, itu berarti bukan leader. Jadi, Anda tidak perlu takut kehilangan mitra. Kalau saya sebut itu mitra, gitu ya. Orang keder, Bu Eri. Orang yang keder. Orang yang keder kan. Bukan leader. Nah, kalau udah leader, keder, dan pakai yang lain, udah. Yang penting, Anda jangan pindah, itu aja. Kalau yang lain-lain mau pindah-pindah, biarin aja, next aja. Kita nggak perlu ngemis-ngemis dia untuk ada di bisnis ini. Ini bisnis hebat. Bisnis yang harus dijual dengan harga diri gitu ya. Jadi kalau yang pindah-pindah, biarin aja. Pindah ke sono, dia mulai dari nol lagi. Nah, kalau kita kan tidak dari nol, kita tinggal meneruskan apa yang sudah ada, berlari dengan mereka yang mau berlari, jangan hanya bertahan, kalau bertahan bisa jatuh, tapi bertahan sambil merangsek maju gitu. Saya pikir itu akan jadi luar biasa. Dan ya udah, yang
Meskipun leader kita yang ngajak-ngajak, biarin aja. Yang penting saat ini Anda leadernya, gitu aja, biarkan. Pakai konsep bisnis, golden rule-nya adalah ini bisnis saya. Sukses dan gagalnya bisnis ini itu karena saya, bukan leader saya, bukan orang lain. Itu saya tambahin. Ya, siap. Jadi Coba jangan mudah terpengaruh ya. Bu Esther, saya tambahkan. Ya, silakan Pak. Kadang-kadang mereka kenapa ya mau pindah gitu loh. Sebenarnya kelemahan kita apa sih? Saya coba Bapak Ibu kasih satu mungkin kelemahannya apa? Kalau kita misalnya hari ini kan kita bayar premi 300, 700 atau 1 juta, kemudian uangnya investasi kan balik lagi ke kita kurang lebih, betul nggak? Masalah untung ruginya ntar tergantung ya bagaimana pertumbuhan, betul nggak? Yang jelas kalau rugi pun mungkin nggak seberapa, ya untung mungkin lebih banyak, betul nggak? Uang kan balik lagi. Ya. Berarti otomatis kita kan tidak mengeluarkan modal. Betul. Satu. Kalau di tempat lain, kira-kira uangnya habis nggak sih ya? Kalau misalnya beli produk atau apa nggak terjual gitu, uangnya kan pasti habis. Iya. Dan kita ingat yang namanya networking itu di bisnis 3i itu kedalaman sampai berapapun kan bisa dihitung. Betul. Artinya masih dapetin omset ya Bu Eri ya. Yang dalamnya 1000 atau apa. Ini sebenarnya makna akan malam hari ini kita bicara networking gitu loh. Yes. Walaupun dalam, ya di 3i, di tempat lain belum tentu. Betul. Mungkin level ke-10 aja sudah bonusnya, hitungan bonusnya udah bingung gitu loh. Dapat nggak ya? Level ke-20 dapat nggak ya? Kalau kita ke level ke-1000, 2000, 10.000 pun kedalaman kita masih terhitung Bu Esther. Ini sebenarnya yang ngapain ya pindah-pindah saya juga bingung. Iya, ini sebenarnya lagi harus dicari nih. Kenapa yang pindah-pindah itu? Apa dia mungkin tidak paham dengan marketing plan kita, ya kan? Nggak paham caranya seperti apa. Ini yang mungkin harus kita ketahui. Itu tambahannya Bu Esther. Mungkin ada pertanyaan yang lain nih. Ya, oke. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Syukur. Bagaimana caranya membangun jaringan agar tetap semangat dan bertumbuh bebas dari virus? Wah, ini ya. Yang jelas supaya semangat, kitanya harus duluan yang semangat, betul nggak? Yes. Tolak ukur ya Pak ya, dari leadernya sendiri ya. Iya. Gini, kalau seandainya saya bilang nih, jaringan kita nggak semangat, siapa yang nggak semangat, kita cari orang yang semangat, kan gampang. Yang nggak pengalaman, kata Bu Eri tadi, kalau kita nggak punya pengalaman di bisnis ini, kita cari orang yang pengalaman. Kita nggak bisa bicara, kita cari orang yang bisa bicara, betul nggak? Kita kurang pintar, kita cari orang yang pintar. Dia nggak semangat, ya kitanya semangat, ujung-ujungnya dia pun ikut semangat, betul nggak? Tapi kalau kitanya loyo, gitu kan, ketemu mitra gitu kan, ya akhirnya dia ikut-ikutan karena bisnis ini akan menular. Ya. Semangat itu menular juga ya Bu Eri ya? Iya, ya kan? Kalau upline-nya selalu semangat memberikan dukungan, pasti downline-nya pun semangat, betul nggak? Benar. Ya, itu gampang kalau mau semangat ya. Semangat nular, betul. Kitanya duluan. Mulai kitanya, Bu Esther. Ya, jadi tetap tolak ukurnya adalah kita. Nah ini Pak ada satu pertanyaan, saya lagi seleksi. Pak, ini kalau misalkan kita sudah selesai premi dan kita buka lagi polis baru di jaringan yang berbeda, apakah bisa Pak? Buka polisnya sih bisa aja, cuman nggak boleh dijalankan. Ini bedanya, betul nggak? Iya, tapi biasanya ya seperti itu, ada udang di balik batu. Secara sistem kita sudah protek sedemikian rupa, orang tidak gampang untuk membuka dengan nama yang sama, Bu Esther. Jadi tenang, yang jelas ya fokus kepada mitra jaringan Bapak Ibu yang hari ini yang sudah ada ya, jangan pikir kiri kanan. Upline itu sama aja, ya kan? Yang penting kitanya belajar dengan baik, betul nggak? Apalagi hari ini ada 3LC, betul nggak? Bisa memberikan ilmu kepada Bapak Ibu semua. Ya, jangan bingung dengan upline. Ya, bisnis ini, mohon maaf ya, nggak ada upline juga, ada juga yang jalan, betul nggak? Justru kalau saya nggak ada upline, saya lebih semangat karena bebannya nggak ada, Bu Eri. Kalau biasa kan harus nunggu upline, presentasi nunggu upline, ini upline. Kalau ini kan wah, saya harus jalan sendiri nih. Mau nggak mau, gagal ada di saya nih. Kalau biasa kan nunggu-nunggu upline, betul nggak? Yang biasanya yang suka pindah sana, pindah sini itu biasanya dia tergantung dengan upline. Nah, mulai malam hari ini,
Bapak Ibu belajar ya, YouTube ada, tonton produk, ya kan, penjelasan sistem nggak jelas. Pada saat ada event-event seperti ini, Bapak Ibu bisa tanya kepada kita semua untuk kita bantu. Jadi semuanya sebenarnya terjawab, hanya kemauan kita, betul nggak? Ya, tapi kalau ada upline, ya ciptakan hubungan yang baik, betul nggak? Ya, jadi kekuatannya bertambah lagi, Bapak Ibu semua. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Pak Kwanchen. Bagaimana membangun keharmonisan tim supaya bisa bertahan dengan baik dan benar? Wah, keharmonisan berarti di jaringannya nggak harmonis nih. Ada yang ribut terus nih mungkin ya. Ya, sebenarnya gini, kalau saya menciptakan hubungan dengan, ya saya pernah ada upline, saya pernah jadi downline, lain sebagainya. Yang jelas gini, kalau saya dengan downline saya, ya kita gunakan ilmu, kalau menurut saya ya. Menurut saya nih versi pribadi nih, udah versi pribadi nih. Ini soalnya udah ciptakan keharmonisan ya, versi pribadi. Kita ngalah saja kepada downline. Ilmunya, kita ngalah pasti menang. Hukumnya kalau kita ngalah pasti menang kalau sama downline ya. Tapi kalau sama upline nggak apa-apa lah, sekali-sekali tarik urat sedikit. Karena kenapa? Kalau dengan downline Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu ngalah. Karena kenapa? Kalau di konvensional, customer is profit kan? Langganan itu adalah untung kita, betul nggak? Kalau di networking, ya kan, downline, mitra, itu adalah profit kita, betul nggak? Jadi, kalau kita tidak menciptakan hubungan yang baik, kita tidak ngalah, berarti profit kita itu akan hilang, betul ya? Mau tidak mau, ujung-ujungnya kalau kita ngalah, otomatis downline ada di kita kan, dia terus bekerja kan. Tapi kalau kita berantem, ujung-ujungnya dia marah sama kita, ujung-ujungnya dia pergi daripada bisnis ini, yang untung siapa? Untung siapa coba? Dia pergi daripada bisnis ini. Contoh yang paling gampang deh, ya saya ngajak Pak Afriel kurang lebih, kemudian Pak Afriel ngajak Bu Eri. Tiba-tiba Bu Eri tersinggung dengan Pak Afriel atau tersinggung dengan saya. Sayanya ngotot. Ya, ujung-ujung Bu Eri pergi. Yang rugi siapa? Coba. Yang rugi kita, upline-nya, walaupun Bu Eri itu benar atau salah. Ya, artinya kalau kita gunakan ilmu mengalah, ya sudah. Anggap aja lah Bu Eri menang. Ya kan, walaupun dia salah, tetap aja, anggap aja dia benar kalau saya. Karena kenapa? Ya sudah. Ujung-ujungnya dia akan senang hati, betul nggak? Wah, upline saya, walaupun saya udah gituin, ngomel atau apa, tetap aja dia diam. Tapi jangan terlalu juga Anda jadi downline gitu loh. Betul nggak? Ya, nah itu pada prinsipnya, saya contoh ekstrimnya demikian Bapak Ibu semua. Jadi, harmonis itu kita dalam keluarga juga, misalnya, ini pasangan kita, pastilah Bapak Ibu mungkin ada pasangan kita mungkin lagi nggak mood, kemudian tiba-tiba hal-hal kecil dibesar-besarkan misalnya, atau kitanya deh, hal-hal kecil kita besar-besarkan. Kalau keduanya saling ngotot, ujung-ujungnya bisa perang-perangan, betul nggak? Tapi kalau satunya ngalah, kan akhir-akhirnya diam, betul nggak? Iya. Nah, betul. Iya. Atau kalau di WA biasanya komunikasi, Bapak Ibu semua, kalau di WA kalau downline-nya lagi marah, biarin aja dia WA panjang, jangan diladenin. Kalau saya nggak ladenin, saya biarin aja, betul nggak? Udah, ya kan? Tunggu beberapa hari, ya kan? Ya baru kita say hello atau ada apa gitu loh. Kita aja ngalah gitu loh. Jadi akhirnya memang hubungan itu jadi harmonis, Bapak Ibu semua. Jangan diladenin kalau ada masalah. Ya, biarkan aja. Ya, anggap aja lah downline yang menang gitu kan. Iya, gimana Bu Eri? Nah, itulah kekuatan top leader kita ya, 001 yang luar biasa. Bikin adem ya. Bikin adem ya Bu Eri ya. Bikin meleleh, itu dia dengan kesabarannya dan ketenangannya gitu ya. Waduh, luar biasa. Saya sangat setuju dengan Pak Kwanchen, tapi kalau saya tambahin. Karena kalau emak-emak kan gampang kayak gitu. Kalau saya suka ngobrol nih teman-teman, saya suka ajak ngobrol, tapi bukan pas dia lagi ngotot gitu. Bukan pas dia lagi ngotot, bukan pas dia lagi marah-marahnya. Betul, saya setuju tuh, sehari 2 hari diamin dulu biar adem kayak kulkas gitu ya. Biarin dulu gitu. Tapi
Besok diajak ngobrol lagi, dideketin lagi. Nah, itulah kenapa kita harus di grup WA, kita harus rajin-rajin. Jadi nyapa downline jangan pas ngingetin bayar premi, nanti dikira debt collector gitu, dikira gua butuh omset ya dari gue, nanti gitu. Jadi bangun hubungan yang bagus gitu. Kalau bisa ketemu, ajak ngobrol, tapi tetap disamain lagi frekuensinya gitu loh. Disamain frekuensinya, cerita kata radio nih. Radio, kalau radio A misalkan lagunya lagu dangdut, yang satu radio B lagunya lagu jazz. Ini kan kagak nyambung. Nah, mungkin salah paham ini gara-gara frekuensinya belum nyambung. Nah, itulah kenapa kita harus kalau bisa Zoom internal atau misalkan lewat WA ya, kita meeting gitu, dengan sering ketemu, sering ngobrol, itu frekuensinya makin lama makin sama. Jangan ngerasa kita di atas terus. Jadi terus downline kita di bawah. Nah, yang di atas juga harus mau turun, yang di bawahnya harus mau naik. Jadi kan bisa sama-sama, bisa nyambung gitu. Kalau ceritanya nawar-nawar harga, akhirnya ketemu juga harga dibungkus gitu ya. Ini harus pinter-pinter juga gitu kan. Dan kita harus belajar banyak nih dari Pak Quanchen nih. Kalau soal inilah, aduh dia masternya banget. Begitu Bu Esther, terima kasih Pak Quanchen. Yes, Iya, luar biasa. Nah, ini masih nyambung lagi nih, salah satu pertanyaan yang menarik, ada titipan yang langsung direct message. Pak, ini seberapa penting networking dan teamwork? Masih nyambung ya, networking apa hubungannya dan seberapa pentingnya, kenapa sih harus networking, ada teamworks-nya dalam bisnis 3i Networks, dan apa untungnya bisnis 3i ini selain bonus. Selain bonus. Ya. Ya, teamwork itu memperkuat networking-nya kan. Ya, makanya teamwork itu mungkin maksudnya itu adalah leader-leader yang bekerja sama untuk menggerakkan mitra-mitra barunya mungkin. Ini mungkin pemahamannya daripada teamwork-nya tersebut, betul nggak? Jadi teamwork-nya itu harus solid gitu maksudnya kan. Bu Esther ya? Iya. Begitu betul. Kan maksudnya? Iya. Ya, memang butuh. Jika tidak ada di dalam satu grup itu, kalau dia tidak harmonis sesama leader, akhirnya upline dengan downline-nya sama leader nih. Misalnya saya sama gampang saya sama Pak Afrial, ya sama Bu Eri deh. Contohnya kan ini garisnya yang paling gampang ya, betul nggak? Ya kalau kami tidak harmonis, kami tidak membangun tim, ujung-ujungnya jadi sasaran yang lainnya, jadi saling mencurigain mungkin ya kan. Tuh Bu Eri ngajak mitra saya ngajarin gimana gitu misalnya, ya kan. Mungkin hal-hal itu akan terjadi. Tapi kalau kitanya saling komunikasi, ya saya biasa komunikasi sama Pak Afril misalnya. Oh di misalnya di bawahnya Bu Eri ada seperti ini, gimana Pak Afril? Ntar Pak Afril mungkin komunikasi sama Bu Eri, betul nggak? Jadi kita saling komunikasi seperti itu sehingga leader-leadernya ini kalau misalnya ada masalah atau apa, dia tahu semua gitu loh. Ya, ini sebenarnya mungkin yang dimaksud dengan teamwork-nya. Kalau misalnya mau pertemuan, kalau misalnya ada kendala dari pertemuan tersebut, ya kita komunikasi juga gitu loh. Ini sebenarnya menjaga teamwork itu, sehingga kekuatan network kita semakin hari ya semakin kuat. Karena timnya yang ada kan selalu berhubungan menciptakan keharmonisan komunikasi, sehingga mungkin ini kalau ada kendala apa gampang teratasi, sehingga kita bisa berjalan lebih maksimal. Mungkin ini yang dimaksud itu, Bu Esther ya. Oke. Dan dari Bu Eri ada yang mau ditambahkan? Iya, salah satunya yang tadi menyambungkan yang Pak Quanchen bilang juga itu bagus gitu. Jadi biar tidak ada miskomunikasi kan dalam satu jalur gitu kan, tidak ada miskomunikasi. Jadi soalnya kadang-kadang yang menjadi masalah itu komunikasi yang nyampe-nya nggak sama gitu loh. Kalau kita main-mainan bisik-bisikan kan, A ngomong ke B, B ngomong ke C, sampai sana baru nyampe ke F udah kayak Z gitu loh. Jadi, nah ini harus ditelusurin gitu loh. Ini keplesetnya di mana gitu. Jadi kalau bangunan itu kalau jalur komunikasinya rapi itu pasti bagus sekali. Ini kenapa harus diperjuangkan teman-teman, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam bisnis networking, Anda tidak bisa jadi Superman.
Anda nggak akan bisa jadi crown agency dengan Anda rekrut sendiri terus-terusan gitu loh. Lama-lama teman makin habis, jadi Anda memang nggak bisa kerja sendiri. Dibutuhkan super team di sini. Super team adalah mereka-mereka yang punya frekuensi, mereka-mereka yang punya pemahaman, mereka-mereka yang punya visi dan misi yang sama-sama untuk sukses. Jadi apa, saat tim Anda penuh dengan Avenger tuh orang-orang yang kuat juga gitu. Ini akan mempermudah kita, mempercepat kita untuk mencapai apa yang kita harapkan gitu ya. Karena apa? Kalau Anda mau jalan sendiri, Anda salah kalau gabung di bisnis networking. Gitu loh, beneran. Kalau Anda mau jalan sendiri, jangan ikut bisnis networking. Justru kekuatan bisnis networking adalah bagaimana Anda menjadikan diri Anda sebagai leader dan membuat tim Anda, create tim Anda jadi leader juga. Nah itu, kalau misalkan di tim Anda banyak leader, kerjasamanya bagus, ya itu front agency sesegera mungkin. 3i Networks ini patut kita perjuangkan, dan kira-kira harapan apa yang Pak Kwan Chan mau titipkan supaya memberikan kita harapan yang sama bahwa setahun, 2 tahun lagi tetap bertahan, karena kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Wah, ini berarti ada hubungan dengan yang bening-bening ini. Iya, iya. Sebetulnya ya kalau daripada segi investasi yang perlu kita ketahui, kalau misalnya investasinya 1 tahunnya memberikan persentase mungkin sudah di atas 10% berdasarkan pengalaman ya, 10% sampai 20-an%. Ya Bapak Ibu harus jeli-jeli banget gitu loh. Yang menawarkan mungkin 1 bulannya, pokoknya presentasinya nilai profitnya tinggi, itu hati-hati Bapak Ibu semua. Itu aja sebenarnya gampangnya. Ya hari ini kan yang dikatakan bisnis Bu Esther bilang bening-bening itu kan menawarin, maksudnya kan nilai profitnya kan tinggi, betul nggak? Wah ini gampang, ternyata ya 6 bulan ya atau 1 tahunan bisa tutup gitu loh. Ujung-ujungnya rugi siapa? Sekarang kan misalnya kita investasi 10 juta atau 100 juta. Berarti yang setiap bulan dikeluarkan itu mungkin dari uang kita, betul nggak? Ya kan kita pasti, biasanya nih bisnis yang sekarang ini terjadi kan, naruhin uang itu bukannya 3,5, 700 setiap bulan. Dia nggak bisa seperti itu. Dia bisanya kamu naruhnya di muka gede, betul nggak? Di muka misalnya 50 juta atau 100 juta. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ngasih saya uang 100 juta, kira-kira saya bisa nggak kasih bunga, Bapak Ibu anggap aja bunga ya. Saya anggap aja bunga setiap bulannya saya kasih 1 juta, bisa kan? 100 juta setiap bulannya saya kasih 1 juta, bisa. Ya 1 juta uang, 100 juta uang Bapak Ibu, berarti saya bisa ngasihnya 100 bulan, betul nggak? Baru habis uang itu. Nah, kalau habis ya saya tutup gitu kan. Selesai kan? Iya, ini banyak orang terkecoh. Kalau kita, ya mulainya 3,5, 700, gimana mau ngasih lebih kan? Ya tergantung investasi. Ini yang sebetulnya yang murni itu yang paling gampang sebetulnya. Uangnya gede di awal ngasihnya, ya bisa siapa yang nggak bisa? Yang orang nggak punya sekolah juga bisa ngasih uang kayak gitu, betul nggak? Uangnya nggak bisa habis, uang kita dikasih lagi, dibalikin lagi. Kalau uangnya udah habis ya udah gue kabur. Berarti kan gitu. Ya tinggal pilih sih. Nah, itu aja sebenarnya yang paling jeli, yang paling gampang. Itu nggak usah pendidikan tinggi itu, tahu. Yang penting mengetahui yang namanya kurang tambah itu tahu tuh. Ya nambahnya gini, ngurangnya gini gitu kan. Ya nggak usah belajar kali-kali, nggak apa-apa. Belajar kurang sama tambah aja udah tahu itu. Ya. Iya, ya. Jadi hati-hati itu. Jadi kalau 3i ya hari ini kan terbukti seperti itu. Kita harus ngikutin investasi, dan kita di lapangan kan nggak menjanjikan kepada orang juga bahwa investasi kita udah 100%, betul nggak? 100% pasti untung 100% ya. Bapak Ibu jangan janjikan. Kalau mereka mau penghasilannya, suruh menjalankan bisnisnya Bapak Ibu lebih cocok, betul nggak? Ya, yang konsep awal membangun bisnis ini adalah bagi orang-orang yang nabung, investasinya sulit, setiap bulan cicilin nabungnya boleh tabungannya tidak ada, saya pikir cocok untuk di 3i ini. Karena kenapa? Penghasilan kita 4 juta.
banyak hari ini banyak orang punya penghasilan 4 juta tetapi nggak punya tabungan. Tapi kalau dia di 3i dipaksa 3,5, 700, 3,5, 700, tiba-tiba setelah 5 tahun ada uangnya, Bapak Ibu semua. Ya. Iya, banyaknya orang bilang si A kan dulu saya pernah sharing, si A bilang, wah rugi di 3i. Mungkin sama-sama penghasilan kan, si A punya penghasilan 4 juta, si B punya penghasilan 4 juta, si A melakukan rutin nih, join di 3i, beli produknya rutin, si B, dia hitung-hitungan, dia terlalu pinter, ya dia tidak ikut bisnis 3i kan, ya dia tetap, ujung-ujungnya setelah 5 tahun, pertanyaan saya, siapa yang punya tabungan? Iya. Iya, pasti si A, betul nggak? Ya, si B, uangnya kemana? Yang namanya uang, kalau 3,5, 700 setiap bulan kadang-kadang hilang kemana juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba mungkin kalau misalnya nggak pandemi dia rajin ke mall gitu kan, ya, sebulan 4 kali aja udah habis itu uang, betul nggak? 3,5, 700. Ya, si A karena dia bayar premi, dia pertahankan, ya kan? Ya udah, kalau nggak ada uang ya nggak usah ke mall lah, nggak usah ganti handphone, nggak usah ganti apa gitu kan, karena uang. Tapi dia tabungkan, ujung-ujung kan si A punya uang gitu lah. Ya, nah ini sebenarnya di bisnis 3i itu seperti itu, Bu Esther. Iya. Nah, kalau seperti itu kira-kira bertahan apa enggak sih kira-kira? Masalahnya tadi yang saya bilang, Andanya bertahan nggak untuk menabung nih hari ini, betul nggak? Betul. Iya. Kalau Andanya tidak bertahan, ya perusahaan pun nggak bertahan, betul nggak? Ya itu, kalau Anda terus-menerus, ya perusahaan pasti dengan manajer investasi kita yang profesional, tentunya pengelolaan keuangan ya profesional juga, betul tidak? Betul. Beda yang tadi itu. Contoh tadi tiba-tiba jebret 100 juta. Itu Bapak Ibu jangan pikirkan, hati-hati. Sudah dipastikan, ya kan 100 juta nggak usah diapa-apakan juga bisa kasih bonus setiap bulan 1 juta selama 100 bulan. 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu kan dikasih. Iya, lama juga nggak bangkrut-bangkrut memang. Kan uang Bapak Ibu aja 100 juta, berarti kalau dia 1 juta kan ada 100 juta. Ya 100 kali gitu ngasihnya. Nah itu aja yang paling gampang Bapak Ibu semua. Ya mudah-mudahan malam hari ini ya ini udah pertanyaan penutup ya Bu Esther. Ya betul penutup. Jadi saya penutup juga nih. Iya. Atau Ya. dari Bu Eri mungkin masih ada yang mau ditambahin? Ya saya mungkin tambahkan sebagai penutup saya Bapak Ibu semua ya saya review lagi kurang lebih yang materi kita pada malam hari ini supaya Bapak Ibu tidak salah. Ya, tadi yang penting tadi pada intinya kita bayar di bisnis ini bayar premi secara rutin selama 5 tahun, betul tidak? Itu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu di bisnis ini bangun networking, membangun networking. Goal kita adalah omset. Betul. Kalau di luar sana customer is profit gitu kan. Kalau di networking ini member is profit gitu loh. Downline kita is profit ini. Nah, ini beda. Ya kan? Nah, tadi ciptakanlah hubungan yang baik dengan downline karena downline is profit, betul nggak? Nah, iya. Kita tuh jadi downline katanya cuma 1 hari. Besok kalau kita udah cari downline lagi, kita udah jadi upline. Iya. Iya. Jadi dengan begitu cepat gitu loh. Iya. Ya, jadi itu pada intinya. Jadi bangunlah bisnis ini, ya kan? Bangun dengan kuatkan tim. Kemudian berikutnya Bapak Ibu duplikasikan apa yang hari ini Bapak Ibu miliki kepada mitra Bapak Ibu. Ya, jangan menyerah, tetap fokuskan ya ilmu yang ada. Kalau tidak paham tanya lagi, nggak paham tanya lagi. Kalau Bapak Ibu hari ini orang yang baru, Bapak Ibu terus action jalankan bisnis ini. Karena kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu action, apapun langkah-langkah, Bapak Ibu ditolak orang pun, ya Bapak Ibu akan cari tahu, oh kenapa dia ditolak, lain sebagainya. Bapak Ibu bisa belajar lagi. Nah, dan satu hal lagi, ya mumpung saya ngomong ditolak, ya bisnis ini ya Bapak Ibu harus siap-siap ditolak aja gitu kan. Ya semakin ditolak, ya artinya semakin dekat juga dengan kesuksesan, betul nggak? Kalau ada 10 orang, 5 orang udah nolak, mungkin yang ke-6 tidak nolak lagi, berarti ke-6 ikut kita, betul tidak? Yes. Ya, jadi jangan pernah takut bisnis ini ditolak, itu adalah proses belajar. Sehingga kita terbentuk yang namanya sebuah pola untuk sukses. Kalau ditolak orang biasa, betul nggak? Kalau saya harus hubungin orang biasa, ya ciptakan aja sebuah kebiasaan dulu di dalam hidup kita. Setelah Bapak Ibu biasa, akhirnya
tantangan apapun Bapak Ibu bisa hadapi karena biasa menghadapi tantangan, betul tidak? Ya. Karena bisnis yang kita ciptakan hari ini 10 orang yang ada di dalam jaringan kita berarti dia punya 10 pemikiran yang berbeda. Ingat. Untuk itu pasti ada tantangan kita untuk menyelesaikan masalah. Setiap ada masalah pasti berbeda, cara penyelesaiannya pun berbeda. Karena kenapa? Otaknya beda-beda gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami juga di bisnis ini. Jadi kita ini berhadapan dengan orang-orang, ya ciptakanlah hubungan yang baik pada intinya yang tadi sudah kita panjang lebar jelaskan. Ya, tetap fokus, tetap semangat, tetap bertahan. Terima kasih, sukses buat Bapak Ibu semua.